Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beatrix Fadila dengan NIM 2416040015 dengan Saya Mayang Septiani Harahap dengan NIM 2416040021. kami salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan jurusan Akuntansi Syariah. Nah, kami berdua di sini ingin memenuhi tugas video dari salah satu mata kuliah yaitu kewirausahaan. Nah, kami sudah ada di salah satu pendiri dari usaha Totok Punggung yang ada di Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini sudah bersama dari pendiri usaha Totok Punggung di Kota Padang. Baik, langsung saja boleh Ibu perkenalkan nama dan sudah berapa lama Ibu menekuni usaha ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Septiani. Ibu menjalani usaha di bidang terapi Totok Punggung ini sudah sekitar 5 tahun. Selanjutnya, bagaimana awal mulainya usaha ini? Apakah dari turun temurun atau Ibu ada mengikuti kelas dari ini? Baik. Sebetulnya usaha yang bidang Totok Punggung ini Ibu mengadakan pelatihan di Hotel Nikita Place Bukit Tinggi. Pembicaranya itu Dr. Ola Priyanti, Ketua IDI Solo. Dia mendalami ilmu terapi Totok Punggung. Selain dia juga bertugas di Puskesmas Jualai. Selanjutnya, apa yang mendorong Ibu memiliki usaha ini? Sebetulnya yang mendorong sekali itu karena ada unsur kesehatan juga, karena sebelumnya Ibu berasal dari basicnya dari tidak perawatan juga, ingin upgrade ilmu ya, menambah ilmu lagi di bidang terapi Totok Punggung. Tapi sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu, Ibu harus tahu ya pengertian Totok Punggung itu apa. Totok Punggung adalah suatu metode pengobatan terapi menggunakan jari-jari dengan cara disentuh, ditekan, digetarkan, digoyangkan untuk memberikan stimulan penotokan pada titik simpul saraf tertentu berpusat di area punggung, terkoneksi langsung ke keluar atau organ sedang mengalami gangguan, digunakan untuk menguraikan stagnasi ya, penimbunan di dalam dan di luar pembuluh darah yang menghambat sirkulasi darah. Nah, itu pengertian Totok Punggung. Nanti manfaat Totok Punggung bisa juga ditinjau secara kritis. Banyak manfaatnya untuk kesehatan, terutama saraf jepit, asam urat, stroke, hipertensi, kanker, darah, kemudian makronis, asam urat, alergi, dan lain-lain. Banyak fungsi. Dari satu pelanggan itu dalam sehari itu bisa berapa saja, dan jadi per pelanggan itu ditarifkan berapa? Sebetulnya kita pelanggan kita dalam satu hari itu setiap hari itu ada beda-beda ya, 10 sampai 15 lah rata-rata, tapi ada juga yang kurang dari 10. Itu pun tadi berapa? Maksudnya berapa biayanya? Biaya Totok Punggung itu 50.000 khusus di punggung aja gitu. Untuk semua penyakit di punggung biayanya 50.000. Selanjutnya, bagaimana cara menarik pelanggan yang baru? Apakah itu menggunakan media sosial atau dari mulut ke mulut gitu? Dan biasanya pelanggan itu berasal dari luar Padang atau di dalam Padang? Sebetulnya menarik pelanggan itu karena Ibu awalnya ada murid juga ya. Ibu kan nawarkan ke pasien juga, sudah ada juga melalui brosur juga ada, kemudian media sosial juga ada. Kemudian pertanyaan satu lagi tadi apa? Biasanya pelanggannya dari Padang. Pelanggannya umumnya dari Padang, tapi ada juga yang dari luar kota kayak dari Lubasung ya, kemudian Bukit Tinggi ada juga, kemudian dari Solo ada daerah lain. Karena itu orang tuh mungkin ada familinya yang kasih tahu, karena dia berada di luar kota dia datang ke sini.
selanjutnya, biasanya bulan atau hari apa yang ramai dikunjungi oleh pelanggan? Sebetulnya kalau bulan yang lebih kita fokuskan ke hari ya. Harinya kebanyakan yang ramai itu Jumat Sabtu Minggu lah. Kalau hari biasa Senin Selasa Rabu Kamis ada juga, tapi yang lebih ramainya itu Jumat Sabtu Minggu dan hari weekend, karena ibu-ibu kan ada yang pegawai ya, karena di jam-jam itulah jam istirahat dia nak kerja kan. Selanjutnya, apa sih kendala terbesar selama ibu menjalankan usaha ini? Oh, kendala terbesar pun tak begitu ada. Cuma kita meyakinkan aja kepada pasien bahwa totok punggung ini bagus untuk kesehatan. Ya kalau kendala itu sendiri cuma keyakinan orang, karena selama ini kita kebanyakan orang tahu kan tentang obat, orang sakit berobat. Kemudian sakit asam urat, mati, mereka makan obat. Nah, kalau terapi totok punggung itu gimana kita meyakinkan sesuai dengan udah terbukti dengan di buku, baru dia yakin, dan keyakinan itu dikasih tahu juga ke orang lain gitu aja. Selanjutnya, apakah ada rencana untuk membangun usaha ini ke depannya, misalnya membuka cabang ataupun memberikan jenis pelayanan yang lain? Sebetulnya jenis pelayanan lain ibu bisa juga rencana membuka ini bekam. Jadi ibu nanti itu khususnya kalau totok punggung ini identik dengan bekam. Habis itu totok punggung baru di bekam. Niatnya ada, rencana ada, tapi belum pelatihan. Kemudian tadi apa satu pertanyaannya itu? Ada ingin buka dua. Oh ada, rencananya ada ini buka cabang, tapi mantapkan satu ini dulu, karena ibu kan cuma sendiri. Masih bisa ibu ada, karena orang sistem booking. Nah, booking dulu, kita ada sendiri. Karena untuk mencari karyawan itu dia butuh proses juga, dia sudah punya keahlian, kemudian dia sudah bisa ya ada ilmunya tentang itu. Selanjutnya, bidang usaha ibu ini apa saja sih usaha selain totok punggung ini yang ibu lakukan? Oh ya, selain totok punggung, sebetulnya ibu awalnya ada usaha bergerak bidang kayak luluran juga ada, perawatan kesehatan dan kecantikan lah, juga ada tempat sauna, mandi uap ya, kemudian ada juga totok wajah, facial sama setrika wajah, kemudian ada terapi penyakit, terapi telinga, ada lain-lain. Selanjutnya, apa harapan dari ibu untuk usaha ini di 5 tahun ke depan? Di 5 tahun ke depannya biar tambah maju, kemudian biar ramai pasiennya, kemudian nanti biar lebih besar usahanya, dan ke depannya nanti ada cabang, tapi mantapkan satu dulu, punya karyawan, punya adminnya juga, nanti ada yang ngatur, dan bisa juga nanti mana tahu ya niat kita bisa mempekerjakan orang, kita buka rezeki juga untuk orang lain, tapi kita berusaha untuk di situ dulu. Nah, selanjutnya, apa nih pesan untuk para mahasiswa yang ingin membuka usaha di bidang jasa seperti yang ibu lakukan pada saat ini? Ini sangat positif juga nih. Jadi adik-adik yang mahasiswa, sebetulnya walaupun ilmunya di bidang kesehatan, kita mungkin tidak ada basic kesehatan, tidak ada masalah. Karena orang totok punggung ini latar belakangnya macam-macam. Ada yang guru, ya, ada yang pegawai negeri, ada yang ibu rumah tangga. Nah, tidak masalah. Karena ibu tuh bisa belajar kita nanti ke depannya, adik-adik bisa juga mungkin bekerja di tempat lain, ada juga usaha di bidang ini. Untuk belajar dulu, ikut pelatihan sama dokter Lola, nanti ada sertifikatnya, seperti ibu tuh ada sertifikatnya di pelatihan dasar dan pendalaman, belajar sama ibu. Kita jadi tabib di rumah sendiri nanti. Misalnya ada keluarga kita yang sakit, contoh ayah atau bapak kena serangan mahlah gitu ya, langsung kita tutup di titik lambung. Jadi kita penanggulangan pertama ya udah usah dibawa ke rumah sakit dulu, ditutup punggungnya di bagian itu lambung, di punggung. Nah, kita sudah melakukan pertolongan pertama. Jadi ibaratnya walaupun kita tidak ada basic, karena udah ada dasar, tidak ada ilmunya dapat, kita langsung praktekkan di keluarga. Jadi kita jadi tabib di rumah sendiri.
Sebetulnya itu kalau adik-adik pun berminat nanti bisa juga ikut dia sama ibu juga bisa diajarin atau sama pelatihan sama dokter Ola biar dapat langsung dengan dokter yang lebih apalah lebih profesional dia kan. Karena dia udah jam terbangnya udah banyak, dia udah trainer. Jadi kalau udah trainer lebih mantap dia kasih presentasinya kepada kita dan lebih yakin. Nanti ada juga pelatihannya di Padang nanti di tempat usahanya di Raden Saleh. Dia ada mengadakan pelatihan. Kemudian kita mau terapi tutup punggung. Kita bermula dari ini, kita deteksi dulu mana yang gangguan yang sakit kan, kemudian terasa sakit, baru kita nanti menutupnya dari titik ginjal ya, ginjal usus halus, usus besar, usus buntu rahim ya, ginjal usus halus, usus besar, usus buntu rahim. Kalau ini titik lambung dengan hati, kalau ini titik lambung dengan pankreas, ini titik jantung. Ya, ini paru-paru kiri, paru-paru kanan, ini titik hipertensi. Jadi kita menonton di titik jantung, contohnya kayak ini aja, disentuh, ditekan, digetar, dibenturkan ke tulang belikat. Ya, dibenturkan ke tulang punggung. Kita bekerja di pinggir tulang, bukan di tulang ya, di pinggir tulang. Ini di pinggir tulang panggul. Gini aja gerakannya. Di pinggir, tapi benturkan ke tulang, di pinggir tulang, benturkan ke tulang. Itu aja. Ini semuanya ini gambaran organ tubuh ya. Gambaran organ tubuh kita ada di punggung. Punggung itu pusat penyumbatan ya, tempat yang paling nyaman bagi lemak dan kolesterol ya, bersembunyi di belikat kiri, belikat kanan, tambah tengkuk. Punggung ini jarang bergerak, makanya di punggung ini banyak sumber-sumber penyakit. Kemudian ini aja kita gerakannya. Atas ke bawah, kuncinya memang di pinggir tulang, kita benturkan ke tulang gitu. Karena kini kita pakai baju, jadi agak apalah, contohnya kalau dalam baju, ini gerakan kita lebih luas. Disentuh, ditekan, kemudian digetarkan, dibenturkan, digoyangkan, dibenturkan ke tulang dan Baik, terima kasih atas waktu dan ilmu yang sudah dibagikan kepada kami. Semoga usaha ibu semakin berkah di yang kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.